Cara menjadikan siapapun menyukai Anda dan kapanpun. Apakah Anda ingin disukai siapapun dan kapanpun? Apa rahasianya sehingga seseorang disukai orang lain dan orang lain itu ingin bersahabat dengannya? Rahasianya adalah karena sifat-sifat yang dimilikinya. Sesungguhnya, sifat-sifat itu dapat dijadikan rumus sederhana sehingga dapat membantu Anda untuk mengembangkan kimia alami dalam diri Anda. Penjelasannya adalah kita menyukai atau membenci seseorang berdasarkan seperangkat proses bawah sadar yang pasti. Dengan demikian tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi kenyataannya, kita tidak memahami proses tersebut, sehingga kelihatan seakan-akan terjadi tanpa sebab. Ada hukum dan fenomena psikologis yang dapat Anda gunakan untuk membuat seseorang menyukai Anda, siapapun dan kapanpun. Hukum dan fenomena psikologis tersebut adalah 1. Hukum asosiasi. 2. Pentingnya kehadiran. 3. Saling menyukai. 4. Kesamaan. 5. Cara bagaimana perasaan seseorang dipengaruhi. 6. Komunikasi. 7. Biarkan dia menolong Anda. 8. Dia hanyalah manusia. 9. Sikap positif. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu ke-9 hukum dan fenomena psikologis tersebut. Yang pertama, hukum asosiasi. Anda dapat memanfaatkan hukum asosiasi dengan cara menghubungkan diri Anda dengan rangsangan yang menyenangkan yang membuat Anda senang atau gembira, yang membuat orang lain akan terpengaruh oleh perasaan Anda. Penelitian menjelaskan bahwa ketika Anda sedang merencanakan liburan, maka Anda akan merasakan perasaan yang menyenangkan, dan perasaan Anda tersebut akan mempengaruhi perasaan orang yang berada di dekat Anda pada saat itu, orang itu ikut senang. Sehingga yang terjadi kemudian, Anda akan lebih menyukai orang yang berada di dekat Anda tersebut. Sebaliknya, penelitian dalam bidang ini menunjukkan bahwa ketika Anda sedang sakit perut, maka orang-orang di dekat Anda menjadi korban bawah sadar dari kondisi tidak menyenangkan tersebut, sehingga yang terjadi kemudian, Anda cenderung kurang menyukai mereka. Untuk itu, apabila Anda ingin disukai oleh seseorang, cobalah berbicara kepadanya ketika hatinya sedang dalam keadaan senang. Perasaan senang dari seseorang ini menghinggapi dan mempengaruhi Anda sehingga dia akan memiliki perasaan positif terhadap Anda. Kadang mudah untuk mengatakan bahwa seseorang sedang senang atau gembira. Tetapi apabila Anda tidak yakin, perhatikanlah wajahnya. Apabila hatinya sedang senang, kemungkinan ia akan menyalami Anda dengan senyum lebar dan matanya terbuka lebar. Apabila ia menyalami Anda dengan senyum dingin, dan wajahnya tidak ikut tersenyum, yang demikian ini merupakan senyum basa-basi dan biasanya mencerminkan seseorang yang hatinya sedang tidak senang. Pandangan mata merupakan petunjuk kuat tentang suasana hati seseorang. Ketika suasana hati kita sedang dalam keadaan senang, kita cenderung untuk melakukan kontak mata. Sebaliknya ketika suasana hati kita sedang tidak senang, kita cenderung memandang ke bawah atau memalingkan pandangan dari lawan bicara kita. Yang kedua, pentingnya kehadiran. Sebagian orang berpendapat bahwa sering bertemu menyebabkan muak atau bosan, namun kenyataannya pendapat tersebut tidak benar. Kenyataannya justru sebaliknya. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa semakin sering kita bertemu dengan seseorang, maka ia akan semakin menyukai kita. Sering bertemu merupakan penyebab untuk saling menghargai dan saling menyukai, asalkan reaksi awal bertemu tidak negatif. Hal ini berlaku untuk segala hal, misalnya orang, tempat, bahkan produk. Semakin sering bertemu maka semakin positif responnya. Inilah sebabnya banyak perusahaan kadang hanya mengiklankan gambar produk atau namanya, tanpa menjelaskan keadaan atau kegunaan produk tersebut. Perusahaan tersebut merasa tidak perlu untuk menjelaskan tentang kehebatan produknya, tetapi cukup mengingatkan kita. Sering bertemu atau sering melihat sudah cukup untuk menaikkan omset penjualan, atau meningkatkan jumlah pemilih dalam pemungutan suara. Fenomena ini benar-benar dimanfaatkan oleh para pemasang iklan dan para politisi.
Aspek dari perilaku manusia ini sedemikian berpengaruhnya sehingga penelitian mengungkapkan bahwa sebuah huruf dalam abjad yang terdapat dalam nama kita, terasa lebih menarik dibandingkan huruf yang tidak terdapat dalam nama kita. Dengan hanya lebih sering berdekatan saja sudah cukup untuk menyebabkan diri kita melekat dalam hati seseorang. Kadang kita membuat kesalahan dengan berusaha untuk muncul secara misterius, mengasingkan diri, atau sulit ditemui orang lain. Dengan melakukan semua ini berarti kita mengurangi frekuensi pertemuan dengan orang lain. Penelitian menyimpulkan bahwa kita akan dapat berteman dan disukai oleh orang-orang yang secara fisik dekat dengan kita karena seringnya bertemu. Yang ketiga, saling menyukai. Sangat banyak penelitian dan banyak logika yang mengungkapkan bahwa kita cenderung akan lebih menyukai orang yang menyukai kita. Ketika kita mengetahui bahwa seseorang menyukai kita, secara tidak sadar kita akan lebih menyukai dirinya. Dengan demikian, Anda perlu berusaha agar orang yang menjadi sasaran Anda mengetahui bahwa Anda menyukai dan menghormati dirinya, apabila Anda memang benar-benar menyukai dan menghormatinya. Bagaimana kalau sesungguhnya ia sama sekali tidak menyukai saya? Sungguh aneh, penelitian mengungkapkan bahwa apabila pada mulanya ia tidak menyukai Anda, namun kemudian perlahan-lahan ia mendekat untuk menyukai Anda, pada akhirnya ia akan lebih menyukai Anda dibandingkan jika ia menyukai Anda sejak awal. Namun apabila Anda tidak memiliki hubungan yang akrab dengan dirinya, janganlah melakukan tindakan 180 derajat berbeda, untuk tiba-tiba ingin menjadikan dirinya sebagai teman terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa menyukai sedikit demi sedikit jauh lebih efektif daripada secara tiba-tiba ingin menjadikannya sebagai teman terbaik. Untuk menerapkan hukum saling menyukai sedikit demi sedikit, usahakan agar ia mengetahui bahwa Anda menyukai dirinya. Yang keempat, kesamaan. Tidak benar bahwa hal-hal yang berbeda itu lebih menarik. Sesungguhnya kita lebih menyenangi orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita dan memiliki minat yang sama. Mungkin kita menganggap seseorang menarik karena ia berbeda dengan kita. Tetapi sesungguhnya kesamaanlah yang menjadi penyebab untuk saling menyukai. Kesukaan menarik kepada kesukaan. Ketika Anda berbicara dengannya, berbicaralah tentang hal yang sama-sama Anda sukai dan miliki. Adapun yang serupa dengan hukum ini adalah fenomena teman seperjuangan. Pada dasarnya, orang-orang yang sama-sama menghadapi perubahan situasi kehidupan cenderung untuk menjalin ikatan yang kuat. Misalnya, tentara dalam pertempuran atau sekelompok orang yang mengalami nasib yang sama, biasanya mengembangkan persahabatan yang kuat. Metode lain untuk mengembangkan hubungan dan persahabatan yang akrab adalah dengan cara memanfaatkan pengalaman yang sama. Itulah sebabnya mengapa dua orang yang tidak pernah bertemu tetapi memiliki pengalaman masa lalu yang sama, entah itu penyakit, atau memenangkan hadiah, dapat segera menjadi teman akrab. Jadi, pikiran ia memahami sayalah yang memunculkan perasaan hangat terhadap seseorang yang memiliki pengalaman yang sama. Semuanya berasal dari kenyataan bahwa kita semua ingin dimengerti. Maka peristiwa penting ini dapat membantu untuk membentuk citra seseorang tentang siapakah dirinya, sehingga orang lain dapat benar-benar mengenal dan memahami tentang siapakah dirinya. Yang kelima, cara bagaimana perasaan seseorang dipengaruhi. Seseorang akan merasa suka dengan Anda apabila Anda menjadikan ia merasa senang terhadap dirinya sendiri. Anda dapat saja menghabiskan waktu sehari penuh untuk berusaha menjadikan seseorang menyukai Anda dan berpikiran baik tentang Anda, tetapi akan lebih baik jika Anda berusaha untuk mempengaruhi perasaannya. Pernahkah Anda memperhatikan betapa menyenangkannya berada di dekat seseorang yang memuji Anda dengan tulus dan hangat? Sebaliknya, pernahkah Anda memikirkan tentang betapa menjengkelkannya menghabiskan waktu selama 5 menit dengan seseorang yang suka menyalahkan? Orang-orang seperti ini juga akan mencari-cari kesalahan Anda. Tetapi jika Anda dapat menjadikan orang-orang merasa senang hatinya, misalnya dengan memuji, atau menjadi teman berbincang yang menyenangkan,
Yang keenam, komunikasi. Komunikasi menciptakan saling percaya, dan memungkinkan Anda untuk membangun jembatan psikologis terhadap seseorang. Percakapan menjadi lebih positif dan nyaman ketika dua orang berusaha untuk saling menyesuaikan. Sebagaimana kita cenderung untuk menyukai seseorang yang memiliki minat yang sama, secara tidak sadar kita juga cenderung untuk menyukai orang, ketika orang itu berpenampilan seperti kita. Ini artinya, ketika seseorang melakukan gerakan seperti kita, atau menggunakan perkataan atau ungkapan seperti yang kita gunakan, kita cenderung untuk menganggap ia sebagai orang yang menyenangkan. Dua hal penting untuk memulai dan membangun komunikasi, yaitu menyamakan sikap dan gerakan tubuh, serta menyamakan gaya bicara. Menyamakan sikap dan gerakan tubuh. Misalnya, apabila seseorang memasukkan salah satu tangannya di saku, Anda juga memasukkan tangan Anda ke saku. Apabila ia melakukan gerakan tertentu dengan tangannya, setelah beberapa saat dan tidak tampak mencolok, Anda juga melakukan gerakan serupa. Berikutnya menyamakan gaya bicara. Berusahalah untuk menyamakan kecepatan berbicara dengannya. Apabila ia berbicara lambat, dengan nada yang santai, Anda pun juga melakukan hal yang sama. Apabila ia berbicara cepat, Anda juga mulai berbicara cepat. Yang ketujuh, biarkan dia menolong Anda. Penelitian tentang karakter manusia mengungkapkan bahwa orang-orang tidak menyukai seseorang yang pernah menyakiti diri mereka. Ketika kita menyakiti orang lain, baik disengaja atau tidak, secara tidak sadar kita terdorong untuk tidak menyukai orang itu. Ini merupakan sebuah upaya untuk mengurangi konflik. Teori konflik kognitif menyatakan bahwa kita merasa tidak nyaman ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan cara kita melihat diri sendiri, misalnya kita memandang diri bahwa kita bukan orang jahat. Karena itu, untuk mengurangi konflik batin ini, kita berusaha merasionalkan tindakan kita agar tetap sejalan dengan konsep diri kita. Adapun konflik internal yang muncul adalah, kenapa saya melakukan perbuatan tersebut terhadap orang ini? Maka rasionalisasinya menjadi, saya harus melakukannya karena saya benar-benar tidak menyukainya, maka sudah sepatutnya kalau saya melakukannya. Demikian pula sebaliknya. Kita lebih menyukai seseorang setelah berbuat kebaikan kepadanya. Apabila kita menolong seseorang, kita cenderung untuk memiliki perasaan positif terhadapnya. Apabila Anda dapat menjadikan dia untuk sedikit membantu Anda, maka perbuatannya itu dapat memunculkan perasaan senang dan hangat terhadap Anda. Seringkali, dalam usaha kita untuk menjadikan seseorang menyukai kita, kita membuat kesalahan dengan cara berbuat kebaikan kepadanya. Meskipun ia menghargai kebaikan Anda dan menganggap Anda orang baik, tetapi perbuatan Anda itu tidak menjadikan dia lebih menyukai Anda, sekalipun boleh jadi Anda dipandang lebih menyenangkan. Apa yang Anda inginkan dari dirinya adalah agar dia menyukai Anda, tidak sekadar percaya bahwa Anda orang yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat dia berbuat sesuatu untuk Anda, bukan dengan cara Anda. Yang kedelapan, dia hanyalah manusia. Melihat orang yang Anda kagumi melakukan tindakan yang bodoh atau canggung menyebabkan Anda akan lebih menyukainya. Berlawanan dengan pendapat kebanyakan orang, sosok yang tampil dengan sempurna dan percaya diri tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Artinya, penampilan seperti itu jarang membuat Anda semakin disukai dan ditanggapi secara positif. Apabila Anda ingin terlihat lebih menyenangkan, lakukanlah sesuatu yang canggung dan menggelikan, dan tertawakanlah diri sendiri. Jangan berusaha untuk mengabaikannya dan pura-pura tidak terjadi. Humor dengan cara merendahkan diri sendiri merupakan cara yang ampuh untuk menjadikan Anda menarik dalam pandangan orang lain. Ketika Anda menampilkan diri di depan orang lain dengan cara yang tidak serius, perbuatan ini menyebabkan orang-orang merasa lebih dekat kepada Anda dan merasa ingin mendekati Anda. Tak seorang pun yang menyukai seseorang yang pamer atau orang yang mengagumi diri sendiri dan ingin menciptakan kesan bahwa ia adalah orang yang sempurna.
Kita cenderung untuk menyukai dan tertarik kepada orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan angkuh. Memperlihatkan kepada orang lain bahwa Anda dapat menertawakan diri sendiri menyebabkan Anda jauh lebih disukai. Jika kita berusaha untuk kelihatan dingin dan penting, orang-orang melihat kita sebagai orang yang serius, dan keyakinan diri yang semu ini sesungguhnya sangat memuakkan. Aspek dari karakter manusia ini membingungkan sebagian orang karena kenyataannya kita menyukai orang yang percaya diri, dan kita tertarik kepadanya. Tetapi kita tahu bahwa orang yang percaya diri tidak memerlukan pengakuan dunia bahwa dia adalah orang yang hebat. Maka, orang yang suka membual dan angkuh sesungguhnya adalah orang yang dalam batinnya merasa kecil, dan secara naluriah, kita seringkali tidak tertarik terhadap orang semacam ini. Orang yang percaya diri dan merasa aman adalah orang yang pandai menertawakan kesalahannya sendiri dan tidak takut dengan penilaian orang bahwa dirinya hanyalah seorang manusia. Maka Anda dapat melihat, mereka jarang terlibat konflik dengan orang lain. Dengan tidak menempatkan diri kita secara serius dan mengakui Yang kesembilan, sikap positif. Kita menyukai orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Tetapi dalam aturan ini ada pengecualian. Tak seorang pun yang ingin berdekatan dengan orang pemurung dan pesimistis. Kita semua mencari, menyukai, dan mengagumi orang-orang yang memiliki pandangan dan wawasan yang positif dan optimis terhadap kehidupan. Mengapa? Karena itulah yang sesungguhnya kita butuhkan. Melihat semangat yang positif seperti ini pada diri orang lain menyebabkan kita semakin menyukai mereka. Mungkin Anda mengenal seseorang dalam hidup Anda yang Anda tidak dapat berdekatan dengannya. Dalam berbagai kesempatan ia selalu mengeluh tentang sesuatu, selalu jengkel dengan seseorang, selalu menyalahkan segala sesuatu. Sebagaimana sikap percaya diri, sikap positif terhadap kehidupan dapat membantu Anda untuk berubah menjadi manusia unggul yang memiliki daya tarik sehingga orang-orang menyukai Anda. Tetapi tunggu sebentar. Bukankah kemurungan itu suka berkumpul? Sesungguhnya memang demikian. Orang-orang yang pemurung suka berkumpul dengan orang-orang yang menjengkelkan seperti halnya diri mereka. Tetapi sifat ini tidak menjadikan mereka lebih menyukai orang-orang seperti itu. Orang pemurung gemar mengadu dan mengeluh kepada orang yang menjengkelkan lainnya, tetapi begitu suasana hatinya mulai membaik, dia akan meninggalkan orang yang menjengkelkan itu. Kemudian dia akan mencari kebahagiaan dengan pemurung lainnya yang seperti dirinya, tetapi ketika dia tidak lagi memiliki perasaan yang membuatnya menjadi pemurung, dia akan segera memutuskan hubungan tersebut. Hal ini terjadi karena sebenarnya dia tidak dapat menyukai orang tersebut, paling tidak karena tidak memiliki kesamaan. Dia hanya menikmati sikap yang sama, yaitu pemurung. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini ringkasan strategi dari semua yang telah dijelaskan. 1. Dekat-dekatlah dengan orang lain sebanyak mungkin karena dengan terbiasa akan menjadi suka, bukan muak atau bosan. 2. Ketika Anda berbicara kepada seseorang, cobalah berbicara ketika hatinya sedang senang, karena penting untuk menerapkan hukum asosiasi. Berbicaralah tentang hobi atau pengalaman yang sama-sama Anda miliki, dan berusahalah untuk lebih banyak mendengarkan dan mengurangi bicara. 3. Untuk menerapkan hukum saling menyukai, apabila Anda menghargai atau mengagumi seseorang, usahakan dia mengetahui bahwa Anda menghargai dan mengaguminya. 4. Biarkan dia sedikit membantu Anda, tetapi usahakanlah agar tidak dengan perasaan terpaksa. Perbuatannya ini akan menciptakan motivasi bawah sadar untuk semakin menyukai Anda. 5. Bangunlah jembatan psikologis dan lakukanlah komunikasi dengan cara meniru gerakan tubuhnya, kecepatan berbicara, dan irama vokalnya. 6. Kita tertarik dengan orang yang percaya diri. Tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang yang percaya diri, yaitu mampu menertawakan diri sendiri dan tidak menempatkan diri Anda sebagai orang yang serius. 7. Jadikan agar dia merasa nyaman terhadap dirinya sendiri. Jadilah orang yang menyenangkan dan hangat. 8. Milikilah sikap mental yang positif.
Kita tertarik kepada orang-orang yang periang, bersemangat dan berbahagia dalam menghadapi kehidupan. Demikianlah hukum dan fenomena psikologis yang dapat Anda gunakan untuk membuat seseorang menyukai Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe dan share.